Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malia Alhamdania Fadila dari Fakultas Kedokteran UHAMKA semester 8. Mohon izin bertanya, dokter, bagaimanakah solusi kita untuk menyembuhkan sakit kepala tanpa mengkonsumsi obat yang berkelanjutan? Mungkin itu saja, dokter. Terima kasih. Baik. Makasih pertanyaannya, Hamka Muda. Fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Sebenarnya prinsip kedokteran itu sederhana. Yang pertama, apabila kita mendapatkan suatu gejala tertentu, contohnya gejala sakit kepala yang ditanyakan tadi, kita harus tahu dulu ini diagnosisnya apa. Karena sakit kepala itu kan merupakan suatu gejala dari sesuatu penyakit, sakit kepala. Macam-macam penyebabnya. Bisa sakit kepala primer, contohnya tension type headache, nyeri kepala dengan tipe tegang. Ada cluster headache, ada kemudian migrain misalkan, itu contoh-contoh nyeri kepala primer. Tapi juga ada nyeri kepala lain, nyeri kepala sekunder, misalkan karena sinusitis, karena infeksi, karena cedera kepala, dan lain-lain, banyak. Jadi kita harus pastikan dulu ini nyeri kepalanya diagnosisnya apa, penyebabnya apa. Nah setelah itu baru kita cari solusinya. Sebagian besar nyeri kepala yang terjadi di masyarakat adalah nyeri kepala yang ringan, yang tipe nyeri kepala primer. Khususnya adalah tension type headache, nyeri kepala tipe tegang. Itu sebenarnya yang paling banyak kejadiannya. Dan setelah kita tahu diagnosisnya apa, tidak semuanya solusi menggunakan obat. Di kedokteran, pendekatannya selalu berjalan beriringan antara farmakoterapi dan non-farmakoterapi. Terapi dengan obat dan terapi yang tanpa obat. Dan di masyarakat harus selalu diusahakan menggunakan terapi tanpa obat terlebih dahulu. Apabila nyeri kepalanya bukan nyeri kepala yang disebabkan oleh sesuatu yang emergensi, sesuatu yang bahaya gitu ya, yang ada tanda-tanda bahayanya. Jadi contohnya, misalkan nyeri kepalanya adalah nyeri kepala tipe tegang. Kita harus cari tahu dulu ini kira-kira pencetusnya apa. Karena nyeri kepala itu biasanya selalu ada pencetusnya, kemudian ada hal yang membuat seseorang itu rentan mengalami nyeri kepala. Misalkan yang membuat rentan apa? Misalkan kurang minum, kurang istirahat, gitu ya. Kemudian kurang aktivitas fisik. Nah, itu segala makannya kurang baik. Itu semua membuat seseorang itu rentan mengalami nyeri kepala. Setelah itu tentu ada stimulasinya. Misalkan stimulasinya apa? Misal dia terlalu lama di depan monitor, kepala letak laptopnya misalkan terlalu rendah sehingga banyak menunduk. Nah, itu semua dapat menstimulasi nyeri kepala. Dan kalau sudah ketahuan seperti itu, lakukan pendekatan yang non-farmakoterapi dulu, misalkan dengan minum air yang cukup, relaksasi, stretching di otot-otot sekitar leher, tengkuk, nah itu insya Allah dapat mengurangi. Ya, setelah itu apabila belum membaik juga, barulah berusaha ke dokter atau pusat instalasi pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan yang diperlukan. Yang perlu saya sampaikan di sini juga, hati-hati mengkonsumsi obat anti nyeri. Karena ada satu jenis penyakit nyeri kepala yang kadang-kadang sering tidak terpantau, yaitu nyeri kepala yang distimulasi oleh penggunaan obat anti nyeri. Nah, ini yang sering kejadian. Jadi seseorang yang rutin mengkonsumsi obat nyeri kepala, ini malah nanti akan menimbulkan nyeri kepala akibat dari obat anti nyeri itu. Nah, dan pengobatannya apa? Salah satu caranya yang paling sederhana, nanti akan dihentikan itu obatnya, tentu dengan tahapan-tahapan tertentu. Nah, ini yang sering tidak terpantau oleh masyarakat gitu, menggunakan, kalau sakit kepala menggunakan obat, sakit kepala menggunakan obat, lama-lama penggunaan obatnya itu sendiri malah mengakibatkan nyeri kepala. Ini hati-hati. Jadi begitu ya, yang pertama dipastikan dulu diagnosis nyeri kepalanya ini karena apa, ada atau tidak tanda bahayanya. Kalau ada tanda bahayanya segera ke rumah sakit, ke puskesmas, pelayanan kesehatan. Kalau tidak ada tanda bahaya, tangani dulu dengan pendekatan non-farmakologi. Seperti tadi, banyak minum, istirahat, dan lain-lain. Mungkin begitu jawabannya. Makasih.